Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di video yang keempat mengenai bahan ajar Google Earth Engine untuk ilmu kelautan. Baik, di video yang keempat ini kita akan berbicara mengenai transformasi citra. Ada dua transformasi yang akan kita proses. Yang pertama NDVI dan yang kedua adalah NDWI. Normalized Different Vegetation Index dan Normalized Different Water Index. Oke. Silakan dibuka modulnya pada halaman 26, subbab 2.4 Normalized Different Vegetation Index. Dan juga jangan lupa dibuka kode editornya ya di Google Earth Engine. Ini kita ikuti langkah pertama. Yang pertama teman-teman mencari Banyuwangi. Kita akan memproses daerah Banyuwangi. Ketik di sini Banyuwangi seperti itu, kemudian diklik. Nah, muncul sudah di map di layar di atas kota Banyuwangi. Kemudian kita taruh poin ROI di atasnya ya. Kita taruh ROI seperti biasa, add a marker, kemudian taruh di atas ini dan geometrinya diganti ROI, enter. Terus kita akan memproses citra Sentinel-2. Nah, Sentinel-2 yang kita proses adalah Sentinel-2 MSI Multispectral Instrument Level 1C. Ya, kita bisa search lagi di sini. Sentinel-2 yang ini. Nah, kemudian kita klik import. Sudah masuk ke sini, kemudian kita kasih nama Sen2, enter. Seperti itu ya. Nah, ini kita ubah menjadi Sen2. Setelah itu kita kopas aja script yang di sini seperti biasa, copy script, kemudian di copy, di paste di sini ya, dan langsung di run. Kita lihat hasilnya. Oh, ini terjadi kesalahan. Banyuwangi is not defined in the scope. ROI-nya kita ubah namanya menjadi Banyuwangi dengan B-nya kapital. Nah, seperti itu. Kemudian kita run lagi. Kita lihat. Oke, ini sedang proses. Nah, ini udah jadi ya. Hasil NDVI-nya sudah muncul. Kemudian kita tunggu hasil yang lainnya. Oke. Sudah muncul semua. Ini NDVI, false color, true color. Gitu, sudah selesai. Kita sudah selesai melakukan NDVI dalam waktu beberapa menit saja. Teman-teman bisa bayangkan kalau mengolahnya di desktop ya, harus download dulu citranya, kemudian kita proses menggunakan software desktop yang biasa digunakan. Kita lakukan koreksi, kemudian kita jalankan rumus NDVI. Tapi kalau di engine seperti ini sangat singkat sekali. Kita jelaskan dulu. Yang pertama, di line pertama ini cara memilih citranya, variable image Earth Engine image Sen2 ini disamakan dengan yang diimport ya. Kemudian kita pilih tanggalnya di tanggal 21 Juli 2015 sampai 30 September 2017. Kalau teman-teman mau menggantinya bisa juga langsung diganti di sini. Kemudian filter boundnya Banyuwangi seperti di video sebelumnya, filter bound berguna untuk hanya menampilkan citra yang berada di bawah boundary kita saja. Dalam hal ini boundary-nya adalah titik yang ada di atas kota Banyuwangi. Kemudian kita short, kita pilih berdasarkan ini adalah perintah untuk memilih citra dengan tutupan awan yang paling sedikit. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan Landsat dengan perintah cloud cover, kalau di Sentinel perintahnya adalah cloud coverage assessment ya. Dan ini kemudian kita tampilkan dengan perintah first dan kita print untuk menampilkannya di konsol. Nah, ini citranya. Dapat kita lihat bandnya, kemudian ini properti tambahannya. Nah, ini covernya hanya 0,09, sangat sedikit sekali ya, hampir tidak ada. Oke, pada line ke-19 kita melakukan komposit. Ini komposit yang true color 432 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini.
seperti warna asli dengan nilai minimum 0 dan maksimum 3000. Kita nampilkan citranya, map add layer fungsinya atau perintahnya. Kemudian di line ke 29 kita tampilkan yang false color, dimana RGB nya band 8, band 4, dan band 3. Jadi di band 8 kita taruh di red, band 4 taruh green, dan band 3 ditaruh di blue, seperti itu. Dan hasilnya adalah warna merah ini ya. Nah, semakin merah menunjukkan semakin rapat vegetasinya. Kemudian kita melakukan perhitungan NDVI. Caranya salah satu rumusnya adalah ini. Ada rumus yang lain, kalau tidak salah ada sekitar 3 variasi rumus, tapi di video ini kita pakai rumus yang ini ya. Jadi kita tentukan dulu NIR-nya. NDVI itu kan NIR minus red dibagi NIR plus red ya. Kemudian kita tentukan dulu ini yang berfungsi sebagai NIR adalah band 8, kemudian yang berfungsi sebagai red adalah band 4. Sehingga NDVI-nya rumusnya NIR subtract dikurangi red dikurangi merah dibagi NIR ditambah red, NIR add red, kemudian di rename menjadi NDVI. Setelah itu kita tampilkan hasilnya dengan nilai minimum 0 dan maksimal 1 dan kasih nama NDVI. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini area yang semakin putih menunjukkan area yang semakin rapat vegetasinya. Begitu juga yang hitam berarti tidak ada vegetasinya sama sekali. Rentang NDVI itu dari minus 1 hingga 1 ya. Dimana kalau rentangnya nilainya menunjukkan mendekati minus 1 berarti itu nggak ada vegetasinya atau area terbuka seperti itu, atau bahkan tumbuh air. Sementara yang semakin mendekati nilai 1 itu menunjukkan adanya vegetasi yang bahkan semakin lebat. Sekarang kita coba inspect nilai statistiknya, tidak hanya sekedar visualnya. Kalau visualnya udah bener ya, kita ganti tab ke inspektor, kemudian kita taruh kursor di sini ya, di alas Purwo ini, ujung timur dari Pulau Jawa. Nah, ini nilainya 0,58 ya. Jadi di alas Purwo ini memang tinggi-tinggi nilainya karena memang hutan dan nilainya mendekati 1 semua. Kalau secara ekstrim kita ambil contoh yang di laut, ini di Selat Bali nilainya minus 0,03. Apalagi yang di perkotaan juga sama, Kota Banyuwangi nah 0,15 ya, nilainya rendah sekali. Yang paling tinggi adalah yang di alas Purwo atau yang di hutan-hutan dekat gunung-gunung ini. Nah 0,62 ini di dekat gunung ini. Oke, seperti itu. Silakan mencoba, silakan diganti nilainya atau silakan diganti wilayahnya, silakan diganti pula komposit warnanya, apakah false color yang mau diganti, bisa juga seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Cukup sekian videonya, teman-teman silahkan mau coba. Kita akan mencoba lagi di part 2 dari video keempat ini untuk membahas NDVI. Oke, selamat berjumpa kembali, bye bye. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di part kedua dari video Google Earth Engine yang keempat mengenai transformasi citra ya. Oke, tadi layar kalian masih seperti ini ya. Jangan lupa di save dulu ya. Jika ada perubahan sedikit apapun kita harus nge-save sebelum kita lakukan reset atau clear script. Oke, ini sudah saya simpan. Sekarang kita bisa melakukan clear script ya. Udah hilang semuanya. Kemudian kita menuju ke modul kembali. Di sini kita ke halaman 30, kita akan melakukan NDWI ya, transformasi citra yang NDWI. Sebelum itu jangan lupa kalian lakukan export aset, import aset melalui tab aset. Kita akan memasukkan batas administrasi Kalimantan Selatan ya. Caranya adalah dengan klik new, kemudian pilih SHP, kemudian klik source file, dan dalam kesempatan video ini kita akan memasukkan
SHP Kalimantan, batas administrasi Kalimantan Selatan. Yang diperlukan dari Google Earth Engine adalah ini TBF-nya, PRJ-nya, SBX, SHX, dan SHP dan SHX. Ada 5 file. Kalian bisa melakukannya satu persatu seperti ini dengan memencet keyboard control ya, memencet kontrol di keyboard kalian masing-masing, atau dapat memasukkannya dalam format zip, kemudian di open. SBX tidak bisa, kita ganti dulu BBF, PRJ, SBN, kemudian SHP dan SHX. Nah seperti ini, kurang lebih ada 5 file ya. Kalau ini di aset saya sudah punya nama Kalsel, maka ini harus diganti sebagai nama yang unik. Mungkin karena ini sudah ada Kalsel 1, Kalsel 2, ini bisa saya namai Kalsel 3 seperti itu. Kemudian di upload, nanti kalau sudah selesai di upload, maka muncul di tab tes tas seperti ini. Nah ini kita tunggu aja prosesnya. Nanti kalau udah masuk sini akan muncul di sini. Kalau di sini belum selesai, ini di sini sudah selesai tapi di aset tidak muncul, kita bisa mengklik refresh ya, supaya dia melakukan refresh dan terlihat sudah masuk. Setelah itu kalau udah masuk, misalnya sebagai contoh ini pencet aja tombol panah, kemudian import into script. Nah dia udah masuk sini. Tabelnya ini tulisan tabel ini kita ganti, variabel tabel ini kita ganti dengan nama Kalsel, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy script yang ini terus sampai bawah ya. Kemudian di paste di sini. Kemudian kita klik run. Ya ini udah selesai. Ini sini belum masuk ya. Di sini udah selesai. Kita bisa change di sini untuk yang import tadi, import batas administrasi. Nah ini udah muncul Kalsel 3. Kemudian lakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan untuk Kalsel ini ya. Kemudian kalau udah selesai, nah ini udah jadi. Saya jelaskan sedikit tentang scriptnya. Jadi yang di awal ini line 3 variabel Sentinel 2, kita memilih citra Sentinel 2, kemudian Kalsel ini adalah batas administrasinya yang sudah kita upload tadi. Kemudian kita buat 2 image ya, image wet dan image dry. Image yang merekam saat musim hujan dan musim kering atau musim kemarau. Yang musim hujan ini yang 1 Oktober 2018 sampai 30 Maret 2019. Kemudian ini fungsinya untuk memilih citra yang paling minim persentase awannya untuk di Sentinel. Kalau untuk di Landsat seperti di video sebelumnya kita udah tahu perintahnya adalah cloud coverage ya. Kemudian kita mosaik. Jadi boleh jadi citranya itu terdiri dari beberapa scene, supaya dalam satu administrasi itu bisa bergabung antar scene-nya, antar lembar citranya, maka kita harus kasih perintah itu ya, mosaik. Kemudian kita klip lagi, kita potong berdasarkan batas administrasi Kalsel. Hal yang sama juga berlaku di image dry, hanya saja date-nya atau tanggalnya kita ubah ya, sesuai dengan tanggal musim kering. Setelah itu kita hitung NWI-nya, variabel NWI underscore wet, image wet dot normalize different band 3 band 8. Kedua band ini yang kita pilih untuk melakukan indeks NWI. Ini adalah cara yang sama kita bisa terapkan juga untuk normalize different vegetasi ya. Jika di part sebelumnya tadi kita menggunakan rumus yang berbeda untuk NDVI, maka ini kita bisa gunakan untuk NDVI ya, dengan tentunya menyesuaikan band yang ada di sini. Gitu ya. Sekarang kita fokus ke sini ke NDWI, ini untuk yang dry. Kemudian untuk yang menampilkan hasilnya langsung saja variabel water palette. Nah ini untuk memberikan pewarnaannya ya, water palette atau palet warnanya merah,
kuning, hijau, dan biru. Kemudian kita add layer dengan rentang -1 sampai 0,5, di mana nanti -1 semakin mendekati -1 nilainya menunjukkan ketiadaan air, dan semakin mendekati 0,5 itu menunjukkan keberadaan air. Kemudian map center object untuk memfokuskan ke area kinerja kita, dan ini adalah zoom levelnya. Ini adalah hasilnya di Kalimantan Selatan. Kita evaluasi sedikit secara visual dan secara kuantitatif. Nanti hasilnya ini kita zoom ke area dekat kota Banjarmasin. Bentar, masih loading ya. Ya, ini sembari loading kita tunggu. Jadi ini adalah area yang dekat dengan kota Banjarmasin. Kita uncek yang NDWI dry season, sehingga yang terlihat adalah yang musim basah. Nah, terlihat ya, ada area sawah yang sampai berwarna biru, dari hijau ke biru, menandakan di situ ada airnya. Atau juga kita dapat lakukan dengan cara transparan seperti ini. Nah, ini slidernya digeser-geser saja supaya kita mendapatkan efek tampilan yang bisa membedakan musim basah dan musim kering. Oke, sekarang kita coba inspeksi dari sisi kuantitasnya. Berapa sih nilai di area yang kering dan area yang hijau sampai biru tersebut? Kita klik saja inspektor. Kemudian ini ada area yang hijau sampai biru sekali, kita klik. Berapa nilainya muncul di inspektor. Nah, pada musim basah dia nilainya 0,24, mendekati 0,5 ya, berarti dia sangat basah sekali pada musim basah, musim wet, dan sangat kering sekali di bawah minus 0,49 pada saat musim kering. Kita bisa lihat tampilannya. Nah, pada titik yang sama nilainya kalau basah menjadi 0,24 dan kalau kering menjadi minus 0,049 gitu ya. Ini implikasinya apa? Ini bisa digunakan sebagai site selection ya, apabila teman-teman mau memiliki rumah misalnya, atau mau mengevaluasi lahan, kita bisa melihat dari sini, lihat dari perekaman citra dan transformasi indeks air ya, normalized different water index. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya di musim kering dia areanya itu tidak ada air, tapi di musim basah sampai berair, maka dia bisa dipastikan area itu dimungkinkan terjadi kebanjiran kalau pada saat musim penghujan. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau terkait pembuatan perumahan ya, atau perkantoran dan hal yang serupa lainnya. Begitu, silakan teman-teman coba sendiri. Ini rumus dasarnya dan nanti bisa diterapkan di tempat lain. Kalau di ilmu kelautan barangkali nanti bisa dilihat pada area pesisir, terutama area-area yang terjadi banjirop ya, banjirop yang terjadi karena masuknya air laut ke daratan. Ini bisa diterapkan seperti itu. Jangan lupa di save. Saya save ya. Oke, sudah selesai saya save. Silakan teman-teman coba sendiri, ganti-ganti parameternya. Dengan banyak berlatih nanti teman-teman akan semakin paham, semakin familiar dengan lingkungan atau cara kerja di Google Earth Engine ini. Begitu ya, selamat mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.